Shalom, selamat pagi. Coba bisa lambaikan tangannya. Ya, Bapak minta tolong coba buka dulu videonya, boleh ya? Buka dulu videonya, saya ingin melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Senyuman manis di pagi hari. Haleluya. Sudah selamat pagi? Iya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita sudah mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk diisi oleh yang namanya kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi saya mengajak kita kembali berdoa. Ayo kita tundukkan kepala kita tutup mata kita kembali berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di pagi yang indah ini kami bisa melakukan ibadah virtual kami pada saat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya dimanapun pada saat ini kami berada, Engkau hadir bersama-sama kami. Dan Engkau melihat kerinduan khususnya setiap siswa-siswi, adik-adik hamba-Mu ini Tuhan. Mereka adalah pribadi, orang-orang muda yang haus dan lapar akan perkara-perkara rohani, akan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini memberikan satu pembelajaran, bahkan menjadi berkat, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekali lagi saya sapa kita semua sambil lambaikan tangan. Shalom. Oke, baik. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan semuanya respon akan ibadah kita ini. Teman-teman atau setiap siswa-siswi yang dikasih Tuhan dan yang saya kasihi, walaupun ini baru perdana saya bertemu dengan kalian, tapi saya percaya kita adalah saudara di dalam Kristus. Amin ya. Seperti itu. Nah, seperti judul yang sudah kita ketahui bersama-sama, hari ini Bapak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang mengalahkan kemustahilan. Iya. Apa itu yang namanya kemustahilan? Ya, kita tahu kemustahilan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai, yang tidak mungkin bisa dikerjakan, apalagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi hari ini kita mendapatkan satu pembelajaran melalui kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana orang, satu pribadi yang bisa mengalahkan yang namanya kemustahilan. Jadi kalau saya mau membacakan demikian ya, siswa-siswi, teman-teman, mengalahkan itu artinya menjadikan kalah atau mengungguli. Biasanya dalam satu pertandingan pasti harus ada yang namanya juara, baik itu juara 1, juara 2, juara 3 ataupun juara harapan. Seperti itu. Jadi mengalahkan itu menjadikan kalah atau mengungguli. Sementara kemustahilan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Yang mustahil itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mungkin pada saat ini ada di benak kita, di hati kita, di pikiran kita yang menganggap ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Mungkin kita berbicara tentang destiny kita, masa depan kita. Bisa nggak aku ya mencapai satu masa depan yang penuh dengan harapan? Sepertinya hal yang mustahil. Mungkin ada yang seperti itu di antara 200-an kita yang hari ini mengadakan ibadah online ini. Tapi Bapak mau mengajak kita untuk melihat dari satu kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita termotivasi bahwa kemustahilan itu bisa dipatahkan atau bisa dikalahkan. Mari dengan cepat kita melihat dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel, dalam kitab 1 Samuel yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, mungkin Bapak saja yang bacakan, teman-teman bisa lihat
Alkitabnya ataupun Alkitabnya, ya. Bisa lihat Alkitabnya ataupun Alkitabnya. Seperti itu. 1 Samuel yang ke-17, ya, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari perhatikan, demikian firman Tuhan, Goliat menantang tentara Israel. Demikian firman Tuhan, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Ayat 2, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat yang ketiga, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar, ya, dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sedengkal. Ayat 5, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Ayat 6, dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Semuanya serba tembaga. Gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan kamu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan ia mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat yang ke-10, pula kata orang Filistin itu, aku menentang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang, one by one. Kira-kira begitu ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 11 ayat sudah saya bacakan untuk kita, yaitu membicarakan tentang pertempuran atau peperangan antara bangsa Filistin dengan bangsa Israel, atau orang Filistin dengan orang Israel. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Alkitab kita mencatat begitu jelas profil dari lawan, siapa yang akan menjadi lawan orang Israel ini. Namanya Goliat. Ya, ada di sini yang namanya Goliat? Pasti nggak ada, ya. Pasti nggak ada yang namanya Goliat. Shalom, masih mendengar saya? Ya, ada yang bersuara. Ya, namanya Goliat, ya, dari orang Filistin. Di sini dikatakan dia dari Gat. Jadi sekali lagi, biodata atau profil Goliat ini begitu jelas, bahkan sangat jelas dituliskan di dalam Alkitab. Yang kita tahu pada waktu itu, sebelum Daud datang, orang Israel kebingungan siapa kira-kira yang mau diutus yang akan menghadapi Goliat ini one by one, satu lawan satu. Kenapa? Karena ini tantangan orang Israel pada waktu itu. Dengan pedenya dengan percaya diri kalau orang Filistin itu atau Goliat itu akan mengalahkan yang namanya orang Israel. Siapapun yang diutus orang Israel, mereka dengan percaya diri pasti bisa mengalahkannya. Dan memang sepertinya terbukti, teman-teman. Di ayat yang ke-11, orang Israel, bahkan Raja Saul itu, mereka tawar hati.
mereka cemas, bisa jadi mereka ketakutan. Hati-hati dengan hati. Sekali lagi Bapak bilang, hati-hati dengan hati. Maksudnya, jangan sempat engkau tawar hati. Apalagi bermain hati. Ku akui, ku main hati. Hati-hati yang bermain hati. Iya, kenapa Alkitab mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23, hati adalah sumber. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspadalah, waspadalah. Hati-hati dengan hati. Ketika perkataan Goliat itu didengar oleh orang Israel, sampai di pikiran mereka dan turun ke hati mereka. Bukan mereka semangat, bukan mereka termotivasi, tapi mereka cemas ataupun tawar hati. Teman-teman, ini satu pembelajaran. Tutup hatimu, tutup matamu dengan apapun yang dikatakan dunia ini tentang kepribadian dirimu, apalagi itu sesuatu yang negatif. Apalagi itu sesuatu yang menjatuhkan engkau. Engkau pasti gak bisa lah. Apalah mampumu. Siapa yang gak tahu kau. Gak bisa lah. Cemen lah kau. Tutup hatimu, tutup matamu dengan perkataan-perkataan seperti itu. Orang Israel, mereka buka pikiran mereka. Mereka buka mata mereka. Mereka lihat Goliat itu. Di sini begitu jelas. Kalau kita mau pelajari ayat per ayat, teman-teman, di situ begitu jelas. Yuk, Bapak mau jelaskan dengan singkat ya. Dikatakan demikian, Goliat itu adalah orang yang paling tinggi yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi kalau dihitung dengan ukuran kita Indonesia, hasta itu kalau dimeterkan, Goliat itu diperhitungkan 3 meter. Dan itu bukan kutilang. Tahu kutilang? Bukan kurus tinggi langsing, tapi tegap. Yang namanya tentara gak ada yang kurus. Harus yang tegap-tegap. Fisiknya harus memenuhi syarat. Selanjutnya dibilang, Goliat itu seorang pendekar. Jadi kalau terjemahan dalam bahasa Inggris, yaitu terjemahan NIV, di situ dikatakan dia adalah seorang petarung. Artinya Goliat itu, orang Filistin itu bertarung dengan bangsa manapun, Goliat yang menjadi andalan mereka. Bisa dipahami? Yang pahami katakan yes. Iya. Goliat itu menjadi andalan orang Filistin. Kenapa? Secara fisik meyakinkan. Dia seorang petarung yang memang sudah biasa bertarung. Siapapun lawan mereka, bangsa mereka, Goliat menjadi andalan. Dan yang pada hari ini kita bahas, orang Filistin itu bertarung dengan orang Israel. Apalagi dibilang, ayat 5, berat baju zirahnya 5.000 shikal. Tahu 5.000 shikal itu berapa kilogram? 5.000 shikal itu kurang dari 100 kilogram. 93 kilogram. Ada di sini bajunya beratnya 50 kilo aja. Atau 10 kilo aja. Ada enggak? Enggak ada, teman-teman. Baju Goliat, baju zirah yang dia pakai 93 kilogram. Jadi secara fisik Goliat itu meyakinkan. Apalagi dibilang mata tombaknya 600 shikal besi. Kalau dikilogramkan itu 11 kilogram. Senjatanya 11 kilo. Diangkat dengan tangan satu. Itu membuktikan Goliat itu kuat secara fisik. Yang tidak kalah pentingnya, kalau kita perhatikan di ayat 8, 9, 10, Goliat itu memiliki roh intimidasi. Kenapa Bapak bilang Goliat itu suka menghakimi, suka mengintimidasi? Dulu Bapak pernah baca sejarah, siapa yang masih ingat petinju yang bernama Muhammad Ali? Ada yang masih pernah dengar nama Muhammad Ali?
Ya, ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk, nggak masalah. Tahu Muhammad Ali itu bagaimana strateginya untuk menjatuhkan lawan? Dia mulai menebar kata-kata yang negatif. Nggak bisa kau mengalahkan aku. Nggak mampu kau. Satu round aku kalahkan kau. Dan ketika mereka mendengar kata-kata Muhammad Ali itu, mereka langsung tawar hati. Langsung gini, iya, bisa aku mengalahkan dia. Makanya Muhammad Ali bisa menjadi juara dunia. Pernah mendengar nama Adven Bangun? Sebelum dia jadi pendeta, ini dulu seorang pemain taekwondo Indonesia 7 kali juara nasional di Indonesia. Tahu? Sebelum dia bertarung dengan lawan-lawannya, dia selalu mengeluarkan suaranya. Ya! Maaf, Bapak bukan ngajar sekolah minggu ya, Bapak mau mempraktekkan saja. Jadi setiap lawannya sebelum adu fisik, dia selalu keluarkan perkataan dari suaranya. Ya! Jadi dia pernah bersaksi waktu dia bertarung dengan taekwondo Jepang, dia hanya mengeluarkan suaranya. Ya! Taekwondo Jepang itu ketakutan. Keluar dari arena. Itulah perkataan yang bisa membuat orang tawar hati. Goliat bukan hanya kuat secara fisik, tapi dia memiliki perkataan yang membuat orang Israel tawar hati. Makanya Bapak ingatkan kepada kita teman-teman, tutup hatimu, tutup telingamu dengan kata-kata yang membuat engkau jatuh. Tapi buka hatimu selebar-lebarnya dengan kata-kata motivasi yang membangun, apalagi yang namanya firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Demikian. Nah, setelah itu belum ada siapa yang menjadi lawan orang Israel lawan orang Filistin pada waktu itu. Raja yang diharapkan pun dia bingung. Dia mau maju, seharusnya dalam pertempuran kalau nggak ada yang maju harus raja yang maju. Tapi rajanya pun ketakutan, yang namanya Raja Saul pada waktu itu. Singkat cerita kita tahu, ketika perkataan itu sampai kepada Daud, majulah Daud menghadapi yang namanya Goliat. Saudaraku, saya atau Bapak berani bilang, ini adalah pertarungan yang nggak seimbang. Ya, si Goliat memang seorang petarung. Si Daud belum pernah bertarung kepada manusia. Pengalamannya apa? Pengalamannya dia mengembalakan domba ayahnya. Paling hebat dia bisa membunuh beruang dan singa. Itu dikatakan firman Tuhan. Tapi ternyata beruang yang dia bunuh, singa yang dia bunuh, itu menjadi pelatihan bagi dia untuk mengalahkan yang namanya Goliat. Inilah yang Bapak bilang tadi, mengalahkan kemustahilan. Kadang-kadang kalau kita sudah melihat secara fisik, bisa membuat kita jadi tawar hati teman-teman. Ya, kayaknya nggak bisa, kayaknya aku nggak mungkin lah. Saya mau bilang hari ini, di pagi hari ini, ingatlah engkau ada di dalam Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan memang kita hidup di dalam aturannya Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang namanya firman Tuhan atau yang namanya Alkitab. Teman-teman yang dikasih Tuhan, belajar. Kita terus mempelajari yang namanya mencintai Alkitab. Haus lapar akan firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan Alkitab memberikan pesan, bahkan memberikan pelajaran bagi kita, supaya kita juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, Bapak sudah jelaskan siapa itu Goliat. Bapak juga akan jelaskan siapa itu Daud. Perhatikan ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Bapak akan baca. Daud adalah anak seorang dari Efratah, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Jadi ayah Daud namanya Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu
Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Petarung berhadapan dengan gembala. Yang biasa bertarung berhadapan dengan gembala domba. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Saudaraku, teman-teman yang dikasih Tuhan, pertarungan Goliat dengan Daud ini adalah pertarungan demi mempertahankan marwah bangsa. Bukan sekedar untuk menang secara pribadi, teman-teman. Bukan. Goliat sudah berani dengan lantangnya bilang, kalau kalian kalah, kalian semua jadi hamba kami. Bayangkan kalau benar-benar waktu itu orang Israel kalah, maka orang Israel akan diperbudak oleh orang Filistin. Dan Goliat bilang, kalau kami yang kalah, kami akan menjadi hamba kalian. Tapi dia mengingkari janji. Begitu. Jadi ini mempertaruhkan marwah bangsa. Bukan sekedar mempertaruhkan nama keluarga, bukan sekedar mempertaruhkan nama suku, bukan sekedar mempertaruhkan nama apalagi, tapi ini nama bangsa, bahkan nama Tuhan. Kenapa? Kalau orang Israel pada waktu itu kalah dan diperbudak oleh orang Filistin, maka kepercayaan orang Israel akan digantikan harus percaya kepada kepercayaan orang Filistin pada waktu itu. Jadi bukan hanya mempertaruhkan bangsanya, tapi dia mempertaruhkan Tuhan. Untuk itulah Daud bilang, aku menghampirimu, aku mendatangimu, bukan dengan pedang, tapi dengan nama Allah atau nama Tuhan semesta alam. Dia bilang begitu. Dia tahu kekuatannya nggak seberapa. Dia tahu dia minim pengalaman. Tapi ketika dia bersama dengan Tuhan adalah pencipta dan penolongnya, dia mampu menyelesaikan. Jadi pengalaman itu, pengalaman kita yang kita pernah menang dari masalah, yang pernah kita lepas dari masalah, itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk membuat engkau semakin setia kepada Tuhan, untuk membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu ada dan peduli dalam kehidupan kita. Dengar perkataan Bapak ini, kekristenan bukan hanya berbicara tentang pengetahuan tentang Tuhan, tapi kekristenan itu berbicara juga tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, kekristenan bukan sekedar berbicara tentang pengetahuan tentang Tuhan. Kalau di sini ada 271 kita, kalau mau dibilang siapa yang nggak tahu tentang Tuhan Yesus, pasti semuanya tahu tentang siapa Tuhan Yesus. Tapi kita harus berani maju selangkah lagi. Pengetahuan kita juga harus mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Artinya, itulah membuktikan Tuhan itu care, Tuhan itu peduli, Tuhan itu adalah Allah Immanuel. Arti Immanuel itu dalam, teman-teman. Arti Immanuel kita bilang Tuhan menyertai kita. Good, very good. Tapi harus kita akui, Tuhan bukan sekedar menyertai kita, tapi Tuhan intervensi kehidupan kita. Tuhan ambil bagian dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Daud yang sepertinya tidak bisa mengalahkan Goliat, karena dia mengandalkan Tuhan, maka sesuatu yang mustahil itu dapat dia katakan. Kalau kita perhatikan di ayat 37, di ayat 43, di pasal yang sama, di situ dibilang, aku mendatangi engkau. Ya, ayat 45 Bapak bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan topak dan gending, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Adonai Zebaot, Allah semesta alam. Dia bilang walaupun dia memiliki alat yang sederhana itu
dia taruhkan di tangan Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Pertanyaannya, hidup kita ada di tangan siapa? Renungkan pagi hari ini. Jangan taruhkan hidupmu di dunia ini, tapi taruhkan hidupmu di tangan yang namanya seorang pahlawan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 127, ya, saya bacakan dengan singkat kepada kita. Mazmur 127 di ayat yang keempat dikatakan demikian, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak panah pada masa muda. Tahu anak panah? Mungkin kita belum pernah memegang yang namanya busur dan juga anak panah. Tapi ayat ini sudah menjelaskan kepada kita teman-teman, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Hai kau orang muda, kau taruhkan di mana kehidupan? Siapa yang menjadi pahlawanmu? Siapa yang menjadi idolamu? Bapak berharap yang menjadi pahlawanmu adalah Tuhan Yesus namanya. Yang kehidupanmu siap untuk dilesatkan, siap untuk diarahkan kepada sasaran yang lebih tepat. Sekali lagi, pahlawan itu siapa? Dalam Zefanya 3 ayat yang ke-17, dalam kitab Zefanya 3 ayat yang ke-17, di sini dikatakan seperti ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirakan engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorekan engkau dengan sorak-sorai. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan merancang hidup kita bukan untuk kalah. Tuhan merancang hidup engkau, hai anak muda, untuk berkemenangan. Tapi pastikan kehidupanmu ada di tangan pahlawan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Daud sudah memberikan pesan kepada kita. Daud sudah memberikan satu pembelajaran bagi kita supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Goliat yang kalau orang Sumatera bilang tinggi togap, botang-botang katanya. Togap dia. Tapi Daud yang masih wajahnya kemerah-merahan, artinya diperhitungkan usianya masih belasan tahun, Goliat bisa dia kalahkan. Goliat bisa dia kalahkan. Yang pada waktu itu hukum yang berlaku, kalau kalah dalam pertempuran, kepalanya harus dipancung. Itulah hukum yang terjadi pada waktu itu. Tapi kita bukan membicarakan. Kita membicarakan tentang kalau hidup kita ada di tangan pahlawan yang bernama Tuhan Yesus, maka sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Maka kita bisa mengatakan, kita bisa mengalahkan kemustahilan. Apapun cita-cita, engkau sedang merangkak, engkau sedang berjalan ke sana, Bapak hanya mau ingatkan, andalkan Tuhan. Andalkan iman. Yaitu andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan. Supaya engkau berhasil dan engkau beruntung. Dan engkau tahu yang memberikan kemenangan itu hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat kami berterima kasih pesan singkat sudah kami dengar melalui kebenaran firman. Yang pada saat ini kami diingatkan lagi bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan, di dalam Engkau semuanya mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah pesan ini sampai kepada kami, sampai kepada adik-adikku ini Tuhan, kepada setiap siswa-siswi yang Kau kasih ini di dalam nama, sehingga mereka diingatkan dan mereka berkemenangan ketika mereka memahami
mengerti dan mereka dimerdekakan ya Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu hidup ini harus kami bayar dengan harga yang begitu mahal. Kami harus berjuang Tuhan. Tapi firman-Mu sudah memberikan pesan kepada kami. Kami harus mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Khususnya dalam pendidikan adik-adikku ini Tuhan. Tidak ada satupun di antara mereka yang gagal. Tapi mereka berkemenangan. Mereka pribadi-pribadi yang memang sudah Tuhan desain untuk pribadi yang berkemenangan. Dan mereka berkemenangan, mereka sadari itu semuanya karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau adalah jawaban bagi mereka. Engkau adalah jalan kehidupan dan hikmat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah pengurapan Engkau kembalikan kepada kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.